cekek saya, Bu. Ibu tahu teori social learning by Albert Bandura nggak? Kalau Ibu mau tahu, ada teman saya yang menjelasin. Kalian tahu nggak sih sama karakter ini? Dia ini namanya Squidward. Dia punya sisi positif sama negatifnya. Mau tahu? Yuk jelasin. Sisi positifnya dia mempunyai sifat jujur dan terus terang. Contohnya ketika dia tidak menyukai sifat SpongeBob yang sangat annoying. Tapi dia setia loh dalam hal berteman. Sisi negatifnya dia mempunyai sifat yang kasar. Dia suka ngatain SpongeBob gila, bodoh, dan dia juga mempunyai sifat sombong dan gaya hidup yang terlalu mewah. Kenapa ya kita harus memperhatikan karakter Squidward? Karena karakter Squidward itu memiliki gaya hidup yang relatable, serta Squid kan memiliki gaya bicara yang khas. Dan kenapa tokoh karakter Squidward bisa menjadi pusat perhatian? Karena karakter Squidward memberikan kontras terhadap tokoh utama yang ramah dan menyenangkan. Menurut teori Bandura, hal ini terjadi karena kita mengobservasi hal-hal yang kita lihat secara terus-menerus. Kita tentunya menonton SpongeBob dari pagi, siang, sore, bahkan malam. Selain itu, hal ini juga bisa terjadi karena kepribadian Squidward yang sangat bertolak belakang dengan SpongeBob. Selamat siang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Azra Zafira Eliandra. Di sini kita sedang berada di lokasi kejadian. Dan kita akan mewawancarai salah satu abang yang sangat mencurigakan ya di sini ya. Bang. Oh, iya. Ada apa ya bang? Tadi tuh aku kan lagi tidur udah dari situ. Aku tadi tuh makan cilok kan. Tuh ada abang-abang berdua. Tuh tadi lampak di situ. Tuh aku tolong. Tuh kata abang tuh. Tuh aku tanya kenapa bang? Kenapa? Kata aku kan. Tuh si abang tuh nggak bang, nggak bang. Tuh katanya lagi. Tahu nggak bang? Tahu apa tuh bang? Tahu nggak? Kalau misalnya kita punya temen nih yang suka menerima seseorang, itu tuh bisa jadi salah satu teori Albert Bandura loh. Misalnya kita punya temen yang suka meniru Squidward. Menurut kamu susah nggak ya meniru perilaku Squidward? Menurut aku susah. Kenapa? Karena yang pertama, kamu harus punya sumber daya yang cukup. Seperti apa? Seperti keberanian, keterampilan, dan networking. Terus apa ya sih keberanian yang bisa kita contoh dari Squidward? Yang pertama, keberanian dia untuk mengumumkan pendapatnya walaupun ya SpongeBob gitu-gitu aja gitu. Terus keterampilan, yang seperti yang kita tahu, itu si Squidward kan artis yang sangat terkenal. Walaupun dia sering direndahin, dia selalu tetap berusaha dan berjuang. Nah, kalau kamu jadi Squidward, yang harus kamu lakukan adalah tiga itu: keberanian, keterampilan, dan juga networking. Terima kasih. Lu nantangin gua? Lu nggak tahu gue punya apa? Gue nggak punya apa-apa, gue nganggur. Bagi loker. Nggak ada sayang, tapi aku adanya materi tentang reinforcement dari Albert Bandura. Menurut si Albert, itu reinforcement terbagi tiga jenis. Yang pertama, reinforcement. Jika kita hubungkan reinforcement ini dengan tokoh utama kita, yaitu Squidward, apa reinforcement yang didapat oleh karakter ini? Menurut saya pribadi, itu mungkin seperti mendapatkan kepuasan batin dari hal-hal yang ia lakukan, seperti memotong, memahat, melukis, berkebun, atau bisa juga mendapatkan pujian dari orang-orang sekitar, tetangga, teman, kerabat, ataupun keluarga. Yang kedua, vicarious reinforcement. Kalian pernah nggak melihat orang-orang yang berperilaku seperti Squidward di dunia nyata? Nah, imbalan apa yang mereka dapatkan dari meniru perilaku tersebut? Menurut saya, itu mungkin seperti mendapatkan pujian dari sekelompok orang, atau bisa juga mendapatkan caci maki dari sekelompok orang karena perilakunya yang kasar. Nah, yang terakhir itu self reinforcement. Perasaan apa yang mereka rasakan ketika mereka meniru perilaku tersebut? Mungkin mereka merasa seperti keren, ataupun merasa puas diterima oleh sekelompok orang, ataupun mendapatkan pujian juga. Nah, dari karakter Squidward tadi, kita juga bisa menganalisis bahwa karakter Squidward ini berpotensi sangat besar untuk ditiru oleh kaum muda, khususnya Gen Z. Karena Gen Z tidak lagi terpaku pada budaya lama yang dirasa kurang pas untuk di zaman sekarang, serta kesopanan yang kurang diperhatikan. Nah, ada juga loh nilai negatif dan positifnya dari karakter Squidward ini.
bagi masyarakat dan individu. Kalau bagi individu, jika seseorang yang bersifat seperti Squidward ini, maka akan dijauhi oleh orang-orang serta mendapatkan komentar yang tidak menyenangkan. Jikalau dari segi masyarakat, maka masyarakat akan merasa kurang nyaman bila berinteraksi dengan orang yang bersifat atau berkarakter seperti Squidward. Bandura percaya bahwa perilaku baru dimulai dari dua jenis pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran observasional, dan kedua, pembelajaran enaktif. Elemen inti dari pembelajaran observasional dialah pemodelan yang difasilitasi dengan mengamati peristiwa dengan tepat, mengkodekan peristiwa-peristiwa itu dengan tepat untuk direpresentasikan ke dalam memori, benar-benar melakukan perilaku tersebut dan memiliki motivasi yang memadai. Sedangkan pembelajaran enaktif memungkinkan seseorang untuk memperoleh pola-pola baru perilaku yang kompleks melalui pengalaman langsung dengan memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi dari perilaku tersebut. Proses pembelajaran memungkinkan seseorang untuk memiliki kendali hingga taraf tertentu atas peristiwa-peristiwa yang membentuk jalan hidup mereka. Namun, kendali tersebut terletak pada interaksi timbal balik tiga arah antara variabel pribadi, perilaku, dan lingkungan. Interaksi timbal balik tiga arah bisa disebut juga dengan periodic reciprocal causation atau segitiga sebab akibat. Segitiga ini ada tiga faktor. Yang pertama itu ada personal factor, behavior, dan environmental factor. Nah, contohnya bisa kita ambil dari contoh yang tadi kayak Squidward nih. Jadi Squidward kita umpamakan sebagai personal factor. Squidward adalah ubur-ubur atau gurita yang punya kepercayaan diri yang tinggi. Nah, itu tuh personal factor kan. Terus kalau kita hubungkan segitiga yang di sini, itu tuh bakal jadi behavior. Apa behavior yang dia dapatkan dari motivasi yang tinggi dalam seni? Dia jadi bisa membuat seni-seni yang bagus, karya seni yang indah, terus dia juga bisa bermusik sesuai bidangnya. Itu tuh jadi behavior factor. Terus behavior factor ini memengaruhi lagi namanya environmental factor, which is itu tuh bagaimana lingkungan kita memberikan dampak balik ke kita. Karena karya-karya Squidward ini bagus, lingkungannya jadi dukung dong. Orang bakal dukung si Squidward lagi. Jadi segitiga tuh begini. Di sini ada Squidward, di sini ada behaviornya, karya-karya seninya, dan di sini ada environmental. Jadi semuanya saling berhubungan. Karena Squidwardnya punya kepercayaan diri yang tinggi, dia bisa menghasilkan karya seni yang bagus. Karya seni yang bagusnya bisa mendapatkan timbal balik atau pujian dari lingkungan, dan lingkungan yang mendukung Squidward bisa membuat kepercayaan diri Squidward makin tinggi. Nah, itulah periodic reciprocal causation oleh Albert Bandura.